Masalah pengguna narkoba adalah masalah nasional dan masalah internasional yang sudah pernah dibahas. Hampir setiap hari ada berita tentang masalah penyalahgunaan narkoba. Fenomena munculnya penyalahgunaan narkoba dalam masyarakat merupakan pembelajaran bagi tiap pengguna narkoba di Indonesia. Dalam teori dramaturgi tingkah laku pengguna narkoba disamakan dengan kehidupan teater dan kehidupan nyata. Hal ini tampak dalam banyaknya orang-orang menyalahgunakan narkoba yang berperan ganda untuk berkamuflase yang dimana ketika berada di lingkungan sosial akan berubah pada perilaku yang akan disembunyikan sehingga mereka akan bersikap selayaknya orang normal. Pengguna narkoba yang berperan aktif pada lingkungan sosial dan lingkungan keluarga, kebanyakan para pengguna narkoba berawal dari coba-coba karena ada rasanya ingin tahu sehingga menjadi ketergantungan narkoba pada jenis sabu. Dari pandangan atau perspektif sosial dapat diambil solusi dari masalah narkoba tersebut, di mana anak, saudara, tetangga, ataupun kerabat terdekat yang memiliki hubungan sosial pada pengguna narkoba tersebut haruslah dinasihati jika memakai narkoba tersebut sangatlah tidak bagus dan banyak memiliki efek negatif bagi kehidupan. Akan tetapi, jika para pengguna tersebut tidak menerima nasihat yang diberikan, cara salah satunya ialah dengan mengucilkan para pengguna tersebut. Karena efek ketika terus berdekatan pada para pengguna tersebut dapat menimbulkan efek kepada kita sendiri. Kita bisa saja mengikuti untuk mencoba memakai narkoba. Kampung Pulau Pandan merupakan sebuah wilayah yang dulunya hutan belantara dan pada tahun 1980 semakin ramai sebab letak geografis yang dekat dengan Pasar Angso II, yang menyebabkan pendatang semakin banyak mendiami Pulau Pandan. Permukiman padat tersebut menimbulkan masalah perekonomian pada penduduknya, mulai dari pengangguran, kemiskinan, rumah yang sempit dan padat, rendahnya derajat kesehatan masyarakat, dan bahkan kriminalitas yang kemudian menjadi bagian wajah Pulau Pandan. Pada tahun 1970 sampai 1985, perekonomian balok kayu di Pulau Pandan sedang dalam masa kejayaannya. Namun, perekonomian balok kayu tidak bertahan lama dan terhenti pada tahun 2000. Mulai tahun 2005, Pulau Pandan dihadapkan oleh masalah kemiskinan yang membuat mereka memilih jalan pintas dengan menjadi bandar, pengedar, dan juga pemakai narkoba. Dari segi ekonomi, penyalahgunaan narkoba bukan menjadi solusi untuk membuat hidup menjadi lebih makmur dan sejahtera. Sebaliknya, penyalahgunaan narkoba justru menyebabkan kerugian ekonomi bukan hanya pada pengguna melainkan juga pada perekonomian bangsa. Badan Narkotika Nasional memperkirakan kerugian ekonomi bisa mencapai 74,4 triliun dan akan terus bertambah jika pengguna narkoba selalu bertambah. Untuk itu, diharapkan pemerintah Provinsi Jambi dapat memberantas adanya pasar pengedaran dan penggunaan narkoba di Pulau Pandan, agar angka kerugian perekonomian berkurang dan sehingga Jambi menjadi lebih maju. Ilmu sosial dan budaya dasar. Dalam video ini saya akan menjelaskan sedikit tentang masalah berbasis masyarakat dalam perspektif hukum, yaitu tentang masalah narkotika yang ada di daerah Pulau Pandan, Jambi. Daerah Pulau Pandan adalah suatu daerah yang terletak di Provinsi Jambi. Daerah ini biasa disebut dengan kampung narkoba. Hal ini disebabkan karena maraknya kasus narkoba yang ada di daerah tersebut. Pada tahun 1980, daerah ini masih merupakan hutan belantara. Dan mulai pada tahun 2005, kampung Pulau Pandan dihadapkan dengan masalah kemiskinan yang menjadikan para masyarakat di sini sebagai pengedar dan pemakai narkoba. Hal ini disebabkan karena rendahnya faktor pendidikan dan ekonomi di daerah kampung Pulau Pandan. Secara hukum, kasus narkotika adalah salah satu kasus yang harus segera dimusnahkan, sebagaimana tertulis dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 pada pasal 78 sampai dengan pasal 104 yang mana mengatur tentang penggunaan dan pengedaran dan pemakaian narkoba. Pada bulan Juli 2015, para aparat keamanan dan BNN telah melakukan penggerebekan secara besar-besaran, dan hal ini diduga dapat meredam peredaran narkoba di daerah Pulau Pandan tersebut. Namun pada tahun 2017, masalah narkotika kembali tumbuh subur di daerah Pulau Pandan tersebut. Berbagai usaha telah dilakukan pemerintah,
seperti penggerebekan dan penangkapan para pelaku pemakai narkoba. Dan menurut data, telah banyak para pelaku narkoba yang ditangkap dan dimasukkan ke dalam penjara. Tapi faktanya, daerah Pulau Pandan masih tetap pusat para penikmat barang haram tersebut. Hal ini juga kemungkinan disebabkan karena rata-rata masyarakat yang ada di Pulau Pandan sudah menjadi pecandu pemakai narkoba, sehingga tidak lagi mematuhi hukum yang berlaku. Kerja keras para aparat keamanan dan BNN telah bekerja secara maksimal. Namun kita juga paham bahwa masalah ini bukan hanya urusan aparat saja, tapi juga harus bekerja sama dengan para masyarakat supaya masyarakat tidak jadi pelaku pemakai narkoba tersebut. Untuk itu, kita perlu pembinaan dan bimbingan tentang bahaya narkoba bagi manusia, supaya kita semua terbebas dari masalah narkotika tersebut. Indonesia sendiri memiliki beberapa agama, yaitu agama Islam, di mana di dalam agama Islam terdapat beberapa ayat Al-Quran dan hadis yang melarang manusia untuk mengkonsumsi minuman keras dan hal-hal yang memabukkan. Narkoba juga dapat dianalogikan sebagai hal-hal yang memabukkan. Dalam Al-Quran, surat Al-Maidah ayat 90 dijelaskan bahwa hai orang-orang beriman, sesungguhnya meminum, berjudi, dan mengundi nasib dengan panah adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka oleh karena itu jauhilah perbuatan itu agar kamu mendapat keuntungan. Dan dalam agama Kristen sendiri juga mengingatkan bahwa penganutnya untuk menjauhi narkoba. Dalam Korintus 7 ayat 1 dijelaskan, sucikan dirimu dalam semua hal yang mencemarkan jasmani dan rohani, supaya kedudukanmu sempurna di dalam takut Allah. Menurut pandangan agama Kristen, tubuh itu harus dipelihara dan dijaga serta disucikan. Menurut agama Katolik sendiri, yaitu menurut pandangan Yohanes Paulus II dalam Contesimu Annus, konsumerisme digambarkan sebagai usaha untuk memenuhi kebutuhan hanya berdasarkan selera yang tidak menghiraukan kenyataan pribadi. Sebagai makhluk yang berakal, penyalahgunaan narkoba merupakan suatu hal yang berakal dari konsumerisme. Oleh karena itu, narkoba tidak dianjurkan bagi penganut agama Katolik. Lalu menurut pandangan Hindu sendiri, apabila pikiran seseorang kacau, maka bisa saja barang yang awalnya bermanfaat menjadi suatu hal yang merugikan, misalnya saja narkoba. Secara medis, narkoba berguna dalam bidang kesehatan. Akan tetapi karena pikiran umat yang kacau, maka narkoba disalahgunakan sehingga dapat merusak tubuhnya sendiri. Lalu pandangan agama Buddha, mereka mengajarkan umatnya tentang 5 disiplin moral, di mana letak salah satunya ada Suramairaya, Majapahmadhana, Peramar, Sikapadam, Samadiyami, yang artinya aku bertekad melatih diri menghindari minuman keras dan obat-obatan terlarang yang menyebabkan mabuk dan melemahkan. Dari kelima disiplin moral tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa agama Buddha melarang penggunaan narkoba karena menyebabkan mabuk dan melemahkan. Dari beberapa agama tersebut terdapat solusi, di mana solusi dari masalah narkoba tentang kelima agama di atas ialah sama-sama tidak memperbolehkan atau melarang umatnya yang memakai narkoba tersebut. Jadi jika ada umatnya yang memakai barang haram tersebut, hendaklah diberi khotbah ataupun hidayah supaya kembali ke jalan yang benar, karena Tuhan Yang Maha Esa sendiri pun tidak menghendaki hal tersebut. Dari artikel dan berita yang dibaca, kebiasaan kampung Pulau Pandan cenderung ke hal yang negatif. Banyak sekali berita dan artikel yang mengatakan bahwa sering terjadinya razia narkoba di Pulau Pandan. Walau tidak semua masyarakat yang tinggal di sana melakukan hal tersebut, tetapi berdampak pada satu kampung tersebut yang dimana pandangan orang pada kampung tersebut sebagai kampung narkoba. Tak hanya narkoba, kampung tersebut juga menjadi tempat minuman keras diperjualbelikan kepada masyarakat. Sering terjadinya razia dan penangkapan di kampung tersebut yang menyangkut narkoba, minuman keras, perjudian. Ditemukan di kampung itu yang mengakibatkan warga yang berada di sana kesulitan untuk diterima di sekolah negeri, kesulitan bekerja di perusahaan, dan berdampak pada kehidupan masyarakat di situ. Namun, akhir-akhir ini berita mengenai hal negatif dari kampung tersebut mulai mereda sejak dijalankannya program Kampung Tangguh Narkoba. Dikutip dari Tribun Jambi mengatakan bahwa tahun ini kasus yang terjadi di kampung Pulau Pandan tersebut mulai mereda sejak melakukan rehabilitasi
pengobatan dan pemulihan menjadi strategi yang mumpuni untuk memberantas narkoba. Berkat kerjasama dengan BNN dan pemerintah, mereka sudah mulai diterima di masyarakat. Beberapa pemuda sudah diterima bekerja di sejumlah perusahaan. Masyarakat sudah berani bicara dan saling melindungi, sehingga stigma negatif masyarakat terhadap kawasan tersebut perlahan mulai dihapuskan. Belakangan ini diperbincangkan dengan meriah, sementara kajian tentang sejarah kampung belum banyak dilakukan para sejarawan. Kampung Pulau Pandan merupakan sebuah wilayah yang dulunya hutan belantara yang pada 1980 disulap menjadi permukiman padat dan daerah dengan kriminalitas yang tinggi. Mengupas bagaimana Kampung Pulau Pandan berarti mengupas segala bentuk perubahan dan kriminalitas yang berubah dari waktu ke waktu. Mulai dari pengaruh RT hingga ke penjabat provinsi yang mungkin ikut terlibat di dalam rantai peredaran narkoba di Pulau Pandan, dengan cara membuat para bandar narkoba tameng supaya tidak mudah ditangkap oleh aparat, tetapi dengan konsekuensi para bandar harus memberikan sejumlah uang kepada para pejabat atau peranan RT yang tidak mau bertindak memotong rantai peredaran narkoba. Karena apa? Karena mungkin RT tersebut juga ikut ambil andil di dalam bisnis tersebut. Ada juga para calon gubernur dan calon anggota DPR yang memberikan iming-iming agar Pulau Pandan jarang dirazia dan lebih bebas pada saat mencalonkan diri menjadi anggota DPR atau calon gubernur.